nama saya Ardeniansa, kelas 11 MIPA 2. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Fatimah Sang, Abu Masih, SPD MPD yang telah mendampingi saya dalam pembelajaran biologi. Dan ya, gaya belajar saya adalah kinestetik, sehingga dalam video ini saya ingin mempresentasikan atau membacakan hasil yang saya dapatkan mengenai tipe sel, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Yang pertama, saya akan membacakan tentang sel prokaryotik. Sel prokaryotik merupakan sel yang mempunyai membran plasma, nukleoid yang berupa DNA dan RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokaryotik tidak memiliki membran inti. Ciri-ciri lain pada sel prokaryotik adalah tidak memiliki sistem endomembran. Selain itu, sel prokaryotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas seperti bakteri dan ganggang biru. Dalam sel prokaryotik juga terdapat bagian-bagiannya, yaitu dinding sel, berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk yang tetap. Yang kedua, membran plasma, berfungsi sebagai pelindung molekuler terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, sitoplasma, tersusun atas air, protein, lemak, mineral, dan enzim-enzim. Yang keempat, mesosom. Yang kelima, ribosom. Ribosom merupakan organel tempat berlangsungnya sintesis protein. Ukurannya sangat kecil, berdiameter antara 15 sampai 20 nanometer. Yang keenam, DNA. DNA berfungsi sebagai sifat pembawa genetik. Yang ketujuh, flagella. Flagella merupakan benang cambuk yang berfungsi untuk bergerak. Dan selanjutnya yaitu mengenai sel eukaryotik. Perbedaan pokok antara sel prokaryotik dengan sel eukaryotik adalah sel eukaryotik memiliki membran inti, sedangkan sel prokaryotik tidak. Selain itu, sel eukaryotik memiliki sistem endomembran dan juga memiliki sentriol, sedangkan sel prokaryotik tidak. Terdapat struktur yang meliputi sel eukaryotik, yaitu yang pertama membran plasma, yang kedua sitoplasma, yang ketiga nukleus, yang keempat sentriol, yang kelima retikulum endoplasma, yang ke-6 ribosom, yang ke-7 kompleks Golgi, yang ke-8 lisosom, yang ke-9 badan mikro, yang ke-10 mitokondria, dan yang ke-11 mikrotubulus dan mikrofilamen. Itulah hasil atau akhir dari presentasi saya mengenai tipe sel, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sani Marsanda, kelas 11 MIPA 2. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Haji Fatimah Sang, Abu Masih, SPD MPD karena telah mendampingi saya dalam proses pemetaan gaya belajar. Gaya belajar saya adalah kinestetik. Melalui gaya belajar ini, saya akan mempresentasikan tentang sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai. Setelah saya searching dan mencarinya di Google, tipe sel prokaryotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti. Contoh organisme yang memiliki sel prokaryotik adalah bakteri dan alga biru. Sedangkan sel eukaryotik merupakan sel yang memiliki membran inti. Contoh organisme yang memiliki sel eukaryotik adalah hewan dan tumbuhan. Setelah saya searching, perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik yaitu inti sel. Prokaryotik nukleoid, eukaryotik nukleus. Membran inti. Prokaryotik tidak ada, eukaryotik ada. Kromosom prokaryotik melingkar, eukaryotik linear. Protein hidrofon. Protein hidroton. Prokaryotik tidak ada, eukaryotik ada. Plastida. Prokaryotik tidak ada, eukaryotik ada. Atau alga dan tumbuhan. Mitokondria. Prokaryotik tidak ada, eukaryotik ada. Badan Golgi. Prokaryotik ada, eukaryotik badan Golgi. Prokaryotik tidak ada, eukaryotik ada. Setelah saya searching lagi, prokaryotik
terdiri dari kapsul, flagel, sitoplasma, membran sel, plasmid, nukleoid, pili, ribosom, dan sitoplasma. Sedangkan eukariotik terdiri dari ribosom, sitoplasma, Re kasar, membran inti sel, nukleus, badan Golgi, lisosom, membran sel, sentriol, mitokondria, rehalus. Baiklah, sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Widianti. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Fatimah Sang Abu Masih SPD MPD selaku guru yang membimbing dan mendampingi kami dalam mata pelajaran biologi. Di sini saya memiliki gaya belajar kinestetik, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai prokariotik dan eukariotik, di mana prokariotik adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel, sedangkan eukariotik adalah organisme dengan sel yang memiliki nukleus dan organel bermembran lainnya. Prokariotik memiliki ukuran mikroskopis yang lebih kecil dari eukariotik dan memiliki materi genetik yang lebih sederhana. Seluruh sel prokariotik memiliki membran plasma nukleoid berupa DNA dan RNA, dan sitoplasma mengandung ribosom. Struktur sel prokariotik yaitu membran plasma, sitoplasma, nukleus, ribosom, dinding sel, kapsul, bulu rambut, dan flagel. Eukariotik berada dalam takson eukario atau eukariota. Ciri-ciri sel eukariotik yaitu memiliki membran yang mengikat nukleus dan organel sel lainnya di dalam sel. Organel yang saling terikat satu sama lain membentuk suatu sistem seluler yang fungsional. Ukuran sel berkisaran antara 10 sampai 100 mikron. Struktur sel yang kompleks atau organel sel dan multiseluler. Sel prokariotik biasanya memiliki diameter 0,5 sampai 5 mikron, jauh lebih kecil daripada diameter sel eukariotik, 10 sampai 100 mikron. Demikian pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Hajah Fatimah Sang Abu Masih SPD MPD yang telah membimbing saya. Saya memiliki gaya belajar auditori tapi lebih mengarah ke gaya belajar kinestik, sehingga saya memilih untuk menyelesaikan tugas saya mengenai instruksi dalam belajar sel. Di antaranya ada tipe sel eukariotik dan tipe sel prokariotik. Berikut materinya. Tahukah teman-teman semua, sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah sel dapat berfungsi asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Sel berada dari mulai rambut, mata, kulit, organ dalam, kaki, dan lainnya. Tidak hanya manusia, sel juga terdapat di seluruh bagian tubuh makhluk hidup lain. Semua organisme seluler terbagi ke dalam dua golongan besar berdasarkan arsitektur basal dari selnya, yaitu organisme prokariota dan organisme eukariota. Berdasarkan hasil pengamatannya, para ahli menggolongkan sel menjadi dua kelompok, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Penggolongan ini didasarkan atas ukuran dan struktur internal atau kandungan organel selnya.
Prokariotik meliputi Archaebacteria atau bakteri purba dan Eubacteria atau bakteri modern atau bakteri sejati yang beranggotakan bakteri dan alga hijau biru. Ukuran sel prokariotik berkisar antara 0,5 sampai 3 mm. Struktur umum sel prokariotik yang diwakili oleh bakteri berturut-turut mulai dari luar ke dalam adalah dinding sel, membran sel, mesosom, sitoplasma, ribosom, dan materi inti atau DNA dan RNA. Sel eukariotik biasanya merupakan penyusun struktur makhluk hidup multiseluler. Sel eukariotik tersusun atas membran sel, sitoplasma, nukleus, sentriol, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, mikrotubulus, dan mikrofilamen. Berikut adalah perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik.